Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Nadira Hafiza Rahab dengan NIM 180508-2068 dari kelas AK5D. Dengan dosen pengampu Ibu Raya Puspitasari Hasibuan, SE, MSI, dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dari Politeknik Negeri Medan. Baik, yang pertama, slide berikut adalah slide diagram konteks dari sistem pemrosesan pesanan penjualan perusahaan Jim dan Clean, di mana konsumen melakukan pembelian dan sistem penjualan akan mencatat pesanan penjualan dan memberikannya ke staf administrasi bagian penjualan. Kemudian, staf administrasi menghasilkan output berupa salinan dan faktur. Setelah itu, data order dikirim langsung ke gudang dan gudang mencetak voucher jurnal dan barang yang terkait akan diambil. Setelah itu, sekretaris menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran dan mengeluarkan 2 slip setoran. Selanjutnya, sekretaris bertanggung jawab membawa salinan dari slip setoran bersama dengan cek pelanggan ke bank. Kemudian, bank tersebut memberikan laporan bahwa cek tersebut telah diterima di bank. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas CFD level 0, di mana konsumen telah melakukan pesanan penjualan yang diterima oleh sistem penjualan. Atas pesanan tersebut, seorang tenaga penjualan akan mencatat pesanan penjualan dan memberikan pesanan tersebut ke staf administrasi bagian penjualan. Kemudian, atas staf administrasi bagian penjualan tersebut membuat serta mencetak 7 bagian pesanan penjualan berupa salinan untuk pengeluaran persediaan, salinan untuk pengepakan, salinan untuk faktur, salinan untuk buku besar, dan 3 salinan untuk file. Salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan untuk file dari pesanan penjualan tersebut akan dikirim langsung ke gudang. Selanjutnya, faktur salinan untuk buku besar dan 1 salinan file akan dikirim ke bagian akuntansi, di mana salinan untuk buku besar dari pesanan penjualan tersebut kemudian digunakan untuk memperbarui buku pembantu piutang melalui komputer. Kemudian, ikhtisar piutang usaha akan dicetak. Nah, salinan untuk file yang terakhir akan disimpan dalam file pesanan terbuka di bagian penjualan. Di level 1 kali ini dapat kita lihat bahwa setelah konsumen melakukan pembelian dan diolah di sistem penjualan, kemudian dibuatlah berupa salinan dan faktur. Setelah itu, tenaga penjualan melakukan pencatatan penjualan atas data order atau pesanan yang telah dipesan oleh konsumen. Nah, selanjutnya, tenaga penjualan memberikan pesanan penjualan kepada staf administrasi bagian penjualan, di mana pesanan penjualan yang telah diberikan kepada tenaga penjualan ke staf administrasi bagian penjualan. Selanjutnya, dengan menggunakan komputer, staf administrasi bagian penjualan membuat serta mencetak 7 bagian pesanan penjualan. Nah, atas pesanan penjualan tersebut, salinan berupa buku besar dari pesanan penjualan itu kemudian digunakan untuk memperbarui buku pembantu piutang nantinya. Dan salinan pengeluaran persediaan nantinya akan digunakan sebagai penetapan harga dan menagih kepada pelanggan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke data flow diagram
diagram level 2, di mana setelah staf administrasi bagian penjualan membuat serta mencetak 7 bagian pesanan penjualan, yaitu berupa pengeluaran persediaan, slip pengapakan, faktur, buku besar, dan 3 salinan file, di mana salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengapakan, dan untuk file dari pesanan penjualan tersebut akan dikirimkan langsung ke bagian gudang. Faktur salinan untuk buku besar dan 1 salinan untuk file akan dikirimkan ke bagian akuntansi, di mana ketika bagian gudang telah menerima salinan pengeluaran persediaan, slip pengapakan, dan salinan untuk arsip, maka barang terkait akan diambil. Selanjutnya, gudang akan memperbarui file komputer buku pembantu persediaan dan kemudian mencetak voucher jurnal, yang nantinya voucher jurnal kemudian dikirimkan ke bagian akuntansi. Nah, untuk salinan pengeluaran persediaan, slip pengapakan, dan barang tersebut akan dikirimkan ke bagian pengiriman. Selanjutnya, staf administrasi menggunakan komputer untuk memperbarui file daftar pengiriman dan membuat serta mencetak 2 salinan bill of lading, di mana 2 salinan tersebut slip pengapakan dan barang tersebut akan diberikan ke kurir. Salinan pengeluaran persediaan kemudian akan dikirimkan ke bagian akuntansi sebagai bukti pengiriman. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke data flow diagram level 3, di mana di sini bagian akuntansi telah menerima faktur, salinan buku besar dan salinan untuk file dari pesanan penjualan tersebut. Setelah menerima berbagai dokumen ini, file komputer jurnal penjualan diperbarui, kemudian voucher jurnal akan dicetak. Ketika salinan pengeluaran persediaan telah diterima dari bagian pengiriman, selanjutnya bagian penagihan menambahkan harga ke dalam file komputer penetapan harga dan menagih kepada pelanggan. Kemudian, salinan pengeluaran persediaan tersebut akan dikirimkan ke bagian penjualan yang selanjutnya akan disimpan dalam file pesanan terbuka. Nah, untuk salinan berupa buku besar dari pesanan penjualan itu kemudian digunakan untuk memperbarui buku pembantu piutang. Kemudian ikhtisar piutang usaha akan dicetak. Nah, yang terakhir, salinan atas voucher jurnal persediaan dan penjualan bersama dengan ikhtisar piutang usaha kemudian digunakan untuk memperbarui akun pengendali buku besar serta kemudian akan disimpan. Nah, selanjutnya dapat dilihat dari slide berikut bahwa pelanggan melakukan pembelian kemudian mencetak pesanan. Nah, seorang tenaga penjualan akan mencatat pesanan tersebut yang telah dipesan oleh pelanggan dan memberikan pesanan penjualan tersebut ke bagian staf administrasi dan membuat dan mencetak pesanan penjualan tersebut ke dalam 7 bagian pesanan penjualan, yaitu salinan untuk pengeluaran persediaan, salinan untuk slip pengapakan, salinan untuk faktur, salinan untuk buku besar, dan 3 salinan untuk file, di mana salinan pengapakan, pengeluaran persediaan, serta pesanan penjualan akan diproses dan kemudian berdasarkan dokumen ini maka barang terkait akan diambil oleh bagian gudang. Nah, gudang akan memperbarui file komputer buku pembantu persediaan serta mencetak voucher jurnal dan akan disimpan ke dalam dokumen voucher jurnal yang nantinya akan dikirimkan ke bagian akuntansi. Selanjutnya, berdasarkan dokumen slip pengapakan serta pengeluaran persediaan, dilakukan update
file daftar penerimaan oleh staf administrasi Departemen Penjualan. Setelah itu, membuat serta mencetak 2 salinan bill of lading, di mana staf administrasi tersebut kemudian mengisi bagian manual dari bill of lading dan disimpan dalam bentuk dokumen bill of lading yang nantinya akan digunakan sebagai bukti pengiriman dan akan dikirimkan kepada bagian akuntansi. Selanjutnya, bagian akuntansi yang telah menerima faktur dan salinan buku untuk buku besar dan salinan untuk file dari pesanan penjualan tersebut, file komputer jurnal penjualan akan diperbaharui. Setelah itu, voucher jurnal akan dicetak, kemudian dari bagian pengiriman, ketika salinan pengeluaran persediaan telah diterima, bagian penagihan menambahkan harga ke dalam file komputer penetapan harga dan menagih kepada pelanggan. Selanjutnya, salinan untuk file kemudian disimpan ke bagian akuntansi dan salinan pengeluaran persediaan akan dikirimkan ke bagian penjualan. Selanjutnya, teman-teman dapat dilihat dari slide flowchart berikut bahwa pelanggan melakukan pembelian kemudian mencetak pesanan penjualan tersebut. Seorang tenaga penjualan akan mencetak pesanan penjualan dan memberikan pesanan penjualan tersebut ke bagian staf administrasi dan membuat serta mencetak 7 bagian pesanan penjualan tersebut kepada bagian yang berupa salinan untuk pengeluaran persediaan, salinan untuk slip pengepakan, salinan untuk faktur, salinan buku besar, dan 3 salinan untuk file, di mana slip pengepakan, pengeluaran persediaan, serta pesanan penjualan akan dikirimkan ke gudang. Setelah gudang menerima dokumen tersebut, maka berdasarkan dokumen tersebut barang terkait akan diambil. Selanjutnya, bagian gudang melakukan pengupdatean buku persediaan. Selanjutnya, bagian gudang melakukan cetak voucher jurnal yang kemudian akan disimpan ke dalam dokumen voucher jurnal yang akan dikirimkan ke bagian akuntansi nantinya. Berdasarkan slip pengepakan serta pengeluaran persediaan, maka staf administrasi melakukan pengupdatean file daftar pengiriman serta membuat dan mencetak 2 salinan bill of lading. Selanjutnya, staf administrasi Departemen Penjualan melakukan pengisian secara manual dari bill of lading tersebut. Setelah itu, disimpan dalam bentuk dokumen bill of lading yang nantinya akan dikirimkan ke bagian akuntansi sebagai bukti pengiriman. Selanjutnya, bagian akuntansi menerima faktur, salinan buku besar, dan salinan file dari pesanan penjualan tersebut dari Departemen Staf Administrasi. Setelah menerima dokumen tersebut, file komputer dari Departemen Akuntansi melakukan perbaruan update jurnal penjualan dan voucher jurnal akan dicetak. Setelah itu, ketika salinan pengeluaran persediaan telah diterima, bagian penagihan menambahkan harga ke dalam file komputer penetapan harga dan menagih kepada pelanggan. Selanjutnya, salinan untuk buku besar dari pesanan penjualan tersebut kemudian digunakan untuk
memperbarui buku pembantu piutang melalui komputer. Makanya, berdasarkan voucher jurnal tersebut melakukan pengupdatean buku besar yang kemudian akan disimpan dalam bentuk dokumen buku besar yang nantinya akan digunakan untuk memperbarui akun pengendali buku besar. Selanjutnya, atas slip pengeluaran persediaan yang telah dikirimkan dari Departemen Penjualan kepada kurir, maka salinan dari bill of lading, slip pengepakan, serta salinan pengeluaran persediaan kemudian akan dikirimkan ke bagian akuntansi kembali sebagai bukti pengiriman. Selanjutnya, di Sekretaris Bagian Umum telah menerima surat dalam bentuk cek dan slip pemberitahuan pembayaran. Berdasarkan cek dan slip pemberitahuan pembayaran tersebut, maka Sekretaris Bagian Umum melakukan pembuatan slip setoran yang dimana nanti akan disimpan dalam bentuk dokumen slip setoran, di mana nantinya slip setoran ini akan dikirimkan ke bagian bank sebagai bukti bahwa terjadi pengiriman ke bagian akuntansi dan bank melakukan laporan kembali sebagai bentuk bahwa cek tersebut telah diterima dan